Tiap tahunnya kita selalu dengar kalau permukaan laut terus meningkat dan cuma bisa berharap semoga jangan sampai naik ke puncak gunung. Tapi di sisi lain kota-kota tiap harinya juga makin padat, laut meningkat, kota memadat, rasanya masa depan jadi kelihatan sesek. Ini bikin kita mikirin, kenapa mungkin kita nggak pindahin kota ke laut aja? Bisakah kita tinggal di bawah laut? Apakah harus nunggu kita bernafas pakai insang dulu? Ternyata tinggal di bawah laut itu beneran bisa. Tapi bukan kayak di kota yang ada di rumah nanas dan burger enak seperti yang satu ini, tapi tempat di bawah laut itu bernama Belanda. Ya, ajaibnya, sebagian negara ini tingginya lebih rendah dari permukaan laut. Tapi mereka punya 1001 cara biar tahan banjir. Tanpa itu semua, negara Belanda yang kita tahu sekarang bakalan jauh berbeda. Jadi meski kenaikan air laut mengancam, Belanda kelihatannya tetap bakalan aman dari banjir. Pertanyaannya, bisakah Indonesia kayak gitu? Seharusnya bisa, apalagi kasus banjir udah jadi langganan di Indonesia. Coba aja lihat, di Semarang masyarakat pesisir sering ngalamin banjir dari air laut pasang. Di Pontianak, meski tanahnya datar, tapi kotanya padat dan saluran airnya kurang bagus, bikin banjir datang tiap hujan deras. Di kota berbukit kayak Manado atau Bima, banjir bandang kerap merenggut harta dan nyawa. Karena ibarat bak mandi yang luber ke lantai, sungai di sana meluap ke bantaran gara-gara kapasitasnya penuh. Oke, terus ngeliat itu semua, jadi apa yang bisa kita lakuin? Kuncinya, jadikan air sebagai kawan, bukan sebagai musuh pembawa bencana. Bangun kota yang ramah air, bukan anti air. Jadi waktu air datang, kedatangan mereka nggak bikin kita keganggu. Misalnya, kalau lihat Belanda lagi, ada taman yang sekaligus bisa jadi kolam. Di sana bisa main skateboard, basket, atau sekedar duduk-duduk. Tapi pas hujan, air dari berbagai penjuru terkumpul di sini jadi nggak nyebabin banjir di rumah warga. Ini ngaruh banget karena satu taman bisa nampung air setara 90.000 galon air minum kita. Oke, nunggu pemerintah bikin kota tahan banjir mungkin bakalan lama. Tapi banyak juga cara bertahan dari banjir yang bisa kita lakuin sendiri. Misalnya, ikutin orang Jambi yang bangun rumah panggung. Atau lengkapin rumah kita sama tangki air atau lubang resapan buat nampung hujan. Atau diskusi sekampung untuk manfaatin area yang gak kepake buat jadi ruang terbuka. Hujan dan badai mungkin gak akan hilang, tapi kena banjir atau enggak, sebenarnya solusinya ada di kita. Belanda bisa tangguh karena sejarah mereka kelam. Bahkan mereka ngajarin anak-anak berenang biar semua siap seandainya ada banjir besar. Tapi coba bayangin, betapa indahnya dunia kalau kita bisa ngerayain tahun baru tanpa takut kebanjiran besoknya. Bayangin tiap pilkada para politikus jadi kehabisan bahan janji ngilangin banjir, karena kitanya udah kebal. Dan bayangin, ini bukan mimpi siang bolong, tapi bisa terwujud kalau kita sama-sama usaha. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.